Ketika kita menyaksikan akad nikah, pastilah kita terkenang hari bahagia saat dulu kita pun telah dinikahkan. Izinkan saya menyampaikan kalimat bahagia untuk kedua mempelai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding tersipu malu. Para undangan dan para tamu ucapkan selamat dan doa restu. Kedua besan saling terharu, hati bahagia ikhlas dari kalbu. 1 tahun sabarlah menunggu, insya Allah mendapat cucu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akad nikah telah terlaksana. Seluruh keluarga sukacita bahagia. Tidak mengapa resepsi ditunda. Semoga corona segera sirna. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan penting dalam kaitan pernikahan. Ayat yang tak asing lagi yang tadi telah dibaca, mengandung pesan spiritual, yaitu misaqun ghalidha, sumpah yang kokoh, sumpah yang agung, ikatan suci. Maka setelah akad nikah berlakulah kewajiban suami dan haknya, kewajiban istri dan haknya, yang insya Allah telah difahami dengan baik. Pesan yang singkat di kesempatan yang mulia ini ingin saya sampaikan, bahwa realitasnya menghadapi kehidupan rumah tangga ada 4 kondisi. Yang pertama disebut al-baitu fihi rajulun salih wa mar'atu ghairu salihah. Sebuah rumah tangga di mana suaminya saleh, istri tidak salihah. Rumah tangga semacam ini tidak akan bahagia. Yang kedua, al-baitu fihi rajulun ghairu salih wa mar'atu salihah. Yang sebaliknya terjadi, sebuah rumah tangga suaminya tidak salih, istri salihah. Ini pun belum akan bahagia. Yang ketiga, al-baitu fihi rajulun ghairu salih wa mar'atu ghairu salihah. Itu rumah tangga yang sangat berat, rusak, hancur dan binasa. Suami tidak saleh, istri tidak salihah. Yang keempat, al-baitu fihi rajulun salih wa mar'atu salihah. Sebuah rumah tangga di mana suaminya saleh, istri salihah. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, Ananda Seliviani, Ananda Dedi, Kansiria, termasuk kelompok yang keempat, suami soleh, istri salihah. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau ingin bahagia, harus dipahami betul. Pertama, kebahagiaan akan muncul ketika menyadari pintu syukur telah Allah berikan. Sebab jodoh adalah rizki yang Allah tentukan. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di muka bumi, Allah tuliskan 4 perkara. Hidupnya, kematiannya, musibah atau ujiannya, dan rizkinya. Jodoh adalah rizki. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terbuka pintu kebahagiaan. Yang syukur bertambah makmur, Allah tambahkan nikmatnya. Wa itta'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kunci yang pertama, tumbuhkan rasa syukur, menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kedua mempelai sangat bahagia. Alhamdulillah. Kalau sudah bersyukur, terbuka kunci kebahagiaan yang kedua, yaitu lahirnya generasi Rabbani. Insya Allah generasi Rabbani, anak-anak yang menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Itulah permata hati yang doanya tak asing lagi bagi kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Quran surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat di nomor 74. Ananda berdua jangan lupa sering baca doa ini. Pesan saya, punya anak tak usah banyak-banyak, cukup 2, 3 belas saja. 2, 3 belas saja. Bagaimana tuh Ustadz? 2 anak kandung
3 anak kandung yang 10 anak yatim, anak asuh yang disantuni. Amin ya Rabbal alamin. Nah syaratnya harus menjadi suami yang soleh, istri solehah, maka mampu mendidik putra putri dan keluarganya. Suami yang soleh adalah arijalu qawamuna ala nisa, bertanggung jawab lahiriah dan batiniah. Maka 5 hal harus dia lakukan. Yang pertama, tumbuhkan, mantapkan tauhid dalam keluarga. Dengan tauhid hidup akan barokah. Yang kedua, mengawasi, mendidik ibadah keluarga. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Pasti akan bahagia dengan ibadah yang sempurna. Karena niat menikah adalah untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, memberi nafkah yang halal dan baik. Yang keempat, membangun akhlakul karimah dalam keluarga. Dan yang kelima, menjadi cermin teladan bagi keluarga. Karenanya ayat yang sangat istimewa Allah berikan pada kaum pria atau suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka Allah memberikan pesan spiritual yang sangat dalam di ayat lainnya. Quran surat As-Saff, surat yang ke-61, ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Murka Allah sangat besar. Engkau mengatakan tapi engkau tidak melakukannya. Kita doakan Ananda Dedi menjadi suami yang istimewa, mampu menunaikan 5 hal penting ini. Insya Allah. Kira-kira prakteknya 5 hal tadi ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah. Baik. Bagaimana istri salihah? Rasul memberikan pesan yang sederhana. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qilalaha udkhulil jannah min ayil abwabi syi'ti. Ketika seorang istri telah melakukan 4 perkara, maka dia akan jadi ahli syurga, masuk pintu manapun yang dia suka. Pertama, menjaga salatnya yang 5 waktu. Yang kedua, dia sungguh-sungguh juga berpuasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah, minta izin kepada suami. Yang ketiga, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Ananda Seli, 4 hal ini kira-kira prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah. Tambahannya ada. Seorang istri salihah menginspirasi suaminya. Dia akan berkata dengan bahasa yang sejuk, meneduhkan suaminya. Malam yang indah, pagi yang cerah. Hati bahagia, tak pernah resah. Senang dan susah, alhamdulillah.